Kalau bagaimana kita mengetahui, sudah ada panduan dalam syariat. Beriman dan beramal saleh masuk surga, kan gitu. Berbuat kekufuran, maksiat masuk neraka. Sederhana sekali. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang Allah perintahkan, amalkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Sederhananya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bersemangat? Ya harus banyak hal. Seperti pernah saya jelaskan, kalau mau istiqamah ada 3 hal. Jadi jangan sampai ada yang menganggap, oh berarti orang masuk surga, masuk neraka pun tetap akan keluar. Benar, tapi Allahu alam berapa lama disiksa. Dan siksaan neraka ini bukan main-main, sebagaimana sudah kita pelajari dari sebelumnya. Berat. Ya, kita ambil korek gas, bakar jari kita, saya sudah sakitnya luar biasa. Gimana kalau api itu melekat, karena sifat api neraka melekat di tubuh sampai hangus. Setelah itu baru Allah SWT utuhkan lagi, melekat lagi, begitu terus, tidak ada berhenti, tidak ada mati. Kan berat, ya. Maka jangan dianggap remeh. Cuman tetap rahmat Allah datang kepada orang-orang beriman yang bermaksiat. Dinamakan usatul mu'minin, ya, ahli maksiat dari orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis ini cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Zilalul Jannah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat, dan itu bukan untuk berbangga-bangga. Ini bentuk kerendahan Nabi SAW, merendahkan diri. SAW, beliau tawadhu, beliau merendahkan diri. Beliau mengatakan, akulah orang yang paling pertama dibangkitkan pada hari kiamat, dan itu bukan untuk berbangga-bangga. Aku diberikan puji-pujian, dan ini juga bukan untuk berbangga-bangga. Jadi yang dimaksud dengan puji-pujian, ada hadis panjang namanya hadis syafaat. Nanti manusia kepanasan di mahsyar, lalu mereka mendatangi nabi-nabi, semuanya nolak. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala datang dan menghakimi manusia ke surga atau ke neraka. Mereka belum tahu kalau neraka itu lebih berat sebenarnya. Maka pada saat itu mereka mendatangi Nabi SAW dan mereka mengatakan, hai Muhammad, kalau Nabi terakhir, dengan mula karena kerasulan dan kalian ditutup, maka mintalah kepada Allah agar diberikan atau datang menghakimi kami, memberikan syafaatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya pun pergi ke bawah arsh, kemudian ya, dibukakan dan saya sujud, ya, dan dibukakan untuk saya puji-pujian yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Sampai terdengar suara mengatakan, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu. Tapi makna daripada hadis ini di sini tertulis, aku diberi puji-pujian, maksudnya itu. Puji-pujian waktu beliau sujud di singgasananya Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Dan ini bukan juga untuk berbangga-bangga. Aku adalah sayyid atau penghulu manusia pada hari kiamat, dan ini bukan untuk membangga-banggakan atau dibangga-banggakan. Aku orang pertama yang masuk surga pada hari kiamat, dan ini bukan juga untuk dibangga-banggakan atau membangga-banggakan. Aku mendatangi pintu surga seraya memegang pegangannya. Maka mereka bertanya, para malaikat, siapakah ini? Aku menjawab, aku Muhammad. Mereka pun membukakan pintu untukku. Lalu aku masuk, ternyata aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku, Allah Azza wa Jalla. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu akan diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Dia mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji gandum keimanan, maka masukkan ia ke dalam surga. Ini syafaat, ya, yang tadi kita bilang pertolongan. Jadi orang sudah masuk neraka, Nabi SAW bisa keluarkan mereka. Lalu aku pun pergi, maksudnya pergi ke neraka, ya. Nabi SAW ke neraka. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, seberat tadi dikatakan biji gandum, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku, lalu menghadap lagi dengan Allah. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu akan didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu akan diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu akan diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Allah mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Kalau tadi biji gandum lebih besar,
biji sawi lebih kecil lagi, ya. Maka masukkanlah ia ke dalam surga. Aku pun pergi ke neraka. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, biji sawi, lebih kecil dari tadi, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Setelah Allah selesai mengadili umat manusia dan memasukkan siapa yang masih tersisa dari umatku ke dalam neraka bersama penduduk neraka, maka penduduk neraka mengatakan, tidak bermanfaat bagi kalian bahwa kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi nanti orang yang dikeluarkan oleh Nabi SAW adalah orang yang dalam hatinya ada seperti biji gandum, beras, ya, seperti beras, biji gandum seperti beras. Seperti itu saja dari keimanan dikeluarkan dari neraka, tapi disiksa dulu tentunya. Setelah itu dikeluarkan lagi seperti biji sawi, lebih kecil lagi daripada itu, seperti debu saja, ya, dikeluarkan dari neraka. Tertinggal orang yang dari umat Muhammad SAW masih ada yang imannya tidak seperti itu, buruk sekali mereka. Lalu penghuni neraka dari orang kafir berkata kepada orang-orang beriman nih, yang tidak ada imannya tipis sekali. Mereka mengatakan, tidak ada manfaat buat kalian, ya, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Artinya kalian juga masuk neraka nih buktinya. Al-Jabbar, Allah SWT, Al-Jabbar sifatnya Allah yang maha perkasa, ya. Al-Jabbar mengatakan, demi keperkasaanku, sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Malah Allah bantah orang-orang kafir dan akhirnya orang yang tadi imannya lebih tipis daripada debu pun itu dikeluarkan oleh Allah SWT. Prosesnya adalah di sini dikatakan, demi keperkasaanku sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Lalu dia, Allah, mengutus para malaikat kepada orang-orang mukmin di neraka tadi untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan telah hangus. Lalu mereka dimasukkan di sungai kehidupan. Ini sungai kehidupan ada di tepi surga. Maka mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-biji tumbuh di buih aliran. Dan ditulis di kening mereka, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Allah atau utaqaur rahman. Jadi di keningnya ada tulisan, karena mereka berhasil lolos dari api neraka. Kemudian mereka dibawa pergi, lalu mereka masuk surga. Maka ahli surga menyebut mereka dengan jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Al-Jabbar mengatakan, tapi mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Al-Jabbar. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya orang-orang yang akan keluar dari neraka nanti, ya, atau seperti judul kita, mantan penghuni neraka. Dan ini termasuk karunia dari Allah SWT untuk orang beriman, ya. Dan ini dengan hikmah Allah terjadi. Orang-orang kafir masih bisa mengolok mereka di neraka, akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang juga merincikan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Zaid al-Faqir mengatakan, kami berlalu di Madinah, ternyata Jabir bin Abdullah menuturkan hadis Rasulullah SAW pada satu kaum dengan duduk bersandar pada tiang. Ternyata ia menyebutkan tentang Jahannamiyun. Maka aku mengatakan kepadanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, apakah yang anda ceritakan ini? Sedangkan Allah berfirman di dalam surah Al-Imran 192, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan ia. Kemudian juga dalam surah As-Sajdah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Al-ayah, setiap kali mereka penghuni neraka hendak keluar darinya, maka mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Lalu apa yang anda katakan? Ia balik bertanya, maksudnya Ibnu Mas'udin bertanya. Maaf, Jabir kembali bertanya. Jadi Zaid al-Faqir ini adalah seorang tabi'in. Bertanya, bagaimana Jabir memahami dua ayat tadi, kalau penghuni neraka selalu dikembalikan dan tidak bisa keluar. Sementara dia sedang membahas hadis Nabi SAW, ada orang yang akan dikeluarkan nanti, dikenal dengan Jahannamiyun. Lalu Jabir balik bertanya, apakah kamu membaca Al-Quran? Aku menjawab, iya. Lalu ia bertanya, apakah kamu mendengarkan tentang maqam, kedudukan Muhammad yang untuknya Allah mengutusnya? Aku menjawab, iya. Lalu Jabir berkata, itulah maqam Muhammad yang terpuji, yang dengannya Allah mengeluarkan siapa yang bakal dikeluarkan. Kemudian ia menggambarkan pemasangan sirat dan berlalunya manusia di atasnya.
Lalu perawi Zaid Al-Fakir mengatakan, aku khawatir bila aku tidak menghafal hal itu. Cuma ia menyangka bahwa suatu kaum akan keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya, yakni mereka keluar seolah-olah hitamnya sumsum. Kemudian mereka memasuki sungai dari sungai-sungai surga, lalu mandi di dalamnya. Lantas mereka keluar seperti kertas. Di sini disebutkan idam sumsum dalam hadis sebenarnya bahasa Arab ya, ialah sumsum yang sudah dikenal ya. Idanuhu maksudnya ialah dibiarkan terkena matahari maka menjadi hitam. Mereka diserupakan dengannya dalam hal yang sangat hitamnya. Qaratis seperti kertas ya, mereka diserupakan dengannya dengan warna putihnya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah nanti akan ada orang dikeluarkan pada hari kiamat dari neraka. Walaupun ada ayat-ayat yang seperti tadi dua surah ya, yang disebutkan dalam surah Al-Imran 192 dan As-Sajdah ayat 20. Ternyata ayat-ayat ini dimaksudkan adalah orang-orang kafir, Setiap kali mereka mau keluar, mereka dimasukkan lagi kafir, musyrik dan munafik yang kekal di api neraka. Sementara orang beriman berbeda. Mereka tetap dipastikan akan keluar. Dan ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ya, seperti beberapa kelompok ya yang mengaku dalam Islam seperti Jahmiyah misalnya. Mereka kelompok ini mengatakan orang kalau berbuat dosa maka kekal di api neraka. Ya, sama kalau tidak salah kasus Mu'tazilah juga mengatakan itu ya. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kayak orang berzina misalnya. Kalau orang berzina kemudian tidak sempat taubat itu kekal di api neraka. Ini terbantahkan dengan dalil-dalil. Kalau mereka akan keluar, Bahkan ada orang yang pantas masuk ke neraka tapi dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkan setelah masuk neraka dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan ini masuk dalam wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adta, dalam doa kita yang kita baca kalau selesai azan ya, ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu adalah istana di surga yang tertinggi yang diperebutkan oleh para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan, lalu bacalah salawat untukku. Setelah la ilaha illallah kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, doa salawat Ibrahim yang kita baca pada saat tahiyat ya. Kemudian mintalah wasilah untukku, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Wasilah adalah istana di surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, dia adalah istana tertinggi di surga dan tidak layak kecuali untuk satu orang saja. Persaingan para nabi-nabi. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Lalu kata Nabi SAW, doa lanjutannya adalah setelah wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmud. Dan karuniakanlah Nabi SAW maqaman mahmud. Maqaman mahmud dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis ini. Ternyata adalah syafaat yang diberikan untuk orang-orang beriman agar mereka keluar dari neraka. Bagaimana kita tahu apakah kita masuk surga atau neraka? Dan bagaimana kita bisa terus bersemangat beribadah dan menuntut ilmu syar'i seperti ini? Kalau bagaimana kita mengetahui, sudah ada panduan dalam syariat. Beriman dan beramal saleh masuk surga, kan gitu. Berbuat kekufuran, maksiat masuk neraka. Sederhana sekali. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang Allah perintahkan, amalkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Sederhananya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bersemangat? Ya harus banyak hal. Seperti pernah saya jelaskan, kalau mau istiqamah ada 3 hal. Yang pertama, tidak boleh tinggalkan majelis ilmu. Tidak boleh teman-teman sekalian, majelis ilmu. Buat prinsip hidup dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa ilmu. Harus itu. Majelis ilmu begini hadir langsung sama saya atau sama yang lain tentunya. Silakan para asatidzah yang insya Allah mulia punya ilmu yang banyak, mungkin lebih luas daripada apa yang saya dikaruniai oleh Allah SWT. Silakan nuntut ilmu sama mereka. Kalau nggak bisa hadir, dengarkan sebelum tidur. Saya sudah kasih itu hari solusinya. Salah satu solusi teman-teman sekalian adalah antum jadikan PR setiap malam. Jangan tidur mulai sekarang. Mulai malam ini kalau belum diamalkan, baca kisah satu orang Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling baik. Mulai dari Nabi Adam AS. Sebentar antum pulang ini, luangkan waktu 15-20 menit, ketik di Google, kemudian tulis masalah Nabi Adam, kisah Nabi Adam. Baca tulisan teman-teman kita muslimin yang sudah menulis itu. Kita baca di situ tentang Nabi Adam. Besok pindah ke Nabi Idris, besok ke Nabi Fulan, Yusuf, Shu'aib, ya, Musa, Isa, terus sampai 25 Nabi dan Rasul. 25 hari. Satu hari satu Nabi. Antum baca. Setelah itu pindah ke nama sahabat. Setiap malam. Terus begitu. Setiap malam kita baca satu kisah. Kalau tidak dengarkan, ceramah. Ini ada masalah.
Tapi ini sebuah hal yang harus kita lakukan. Jadi harus ilmu tidak bisa lepas. Karena ilmu mendatangkan iman, iman akan mendatangkan kemudahan untuk mengerjakan amal saleh dan istiqamah. Yang kedua, ini harus kita mengamalkan ilmu itu teman-teman. Berapa kali antum hadiri pengajian yang bahas masalah sholat malam? Pertanyaannya, sudah sholat malam belum? Berapa kali kita dengar ceramah tentang puasa Senin Kamis? Sudah puasa Senin Kamis belum? Masalahnya, orang punya ilmu banyak tapi tidak mau amalin. Ini yang jadi masalah. Jadi harus diamalin sama dia. Mulai teman-teman, amalkan. Kan? Mulai. Dan ibadah harus dipaksakan. Sudah saya bilang, paksa puasa Senin Kamis itu. Nggak ada orang mati karena puasa. Puasa saja. Kalau ajalnya datang ya sudah. Gitu kan? Puasa teman-teman. Sampai kapan syaitan mau bisikin kita, cuma puasa sunnah, nggak apa-apa. Nggak, kecuali punya udzur syar'i. Kenapa nggak puasa teman-teman sekalian? Kenapa nggak baca Quran? Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat sebelum tidur di malam hari, maka dicatatkan baginya 1 kintor. Dan 1 kintor lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat Al-Quran, baca. Siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baca. Kenapa nggak baca? Kenapa nggak dipraktekin ini? Kan itu. Praktik teman-teman sekalian. Sholat berjamaah di masjid pahalanya lebih daripada sholat sendiri 25 kali lipat, 27 derajat. Amalkan. Azan ke masjid sholat. Programkan itu, gulirkan. Yang ketiga, ya kita membentuk komunitas. Dan ini sudah pernah saya jelaskan. Komunitas teman-teman sekalian. Berteman sama orang-orang yang soleh. Laki-laki dan soleha perempuan. Gitu kan. Artinya setiap jenis berteman dengan sesama jenisnya yang insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di hari-hari pertama, kadang-kadang kita masih kikuk kalau kita belum pernah ikut pengajian, lalu berteman sama semua orang yang di pengajian. Mereka ngobrolnya tentang sebab turunnya ayat, kisah tentang seorang sahabat atau sebuah hadis misalnya. Ya mungkin kita belum nyambung di situ, nggak masalah. 1, 2 hari, 3, 4 hari, seminggu kita akan jadi terbiasa kan? Nanti jadi terbiasa nantinya, nggak apa-apa, berteman sama mereka. Kita berteman dengan orang malas, kita jadi pemalas. Berteman sama orang rajin, kita jadi rajin. Berteman sama orang buruk, kita jadi buruk. Berteman sama orang soleh, kita jadi soleh. Otomatis, gitu kan? Maka bentuk komunitas. Ini 3 hal insya Allah yang saya yakin bisa membantu insya Allah untuk istiqamah.